nama aku Queenie, panggilannya Winnie. Halo everyone, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Natasha. Dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang spesial nih. Jadi, karena udah banyak orang nih yang nge-reach gue banyak tuh, kayak ribuan, enggak. Ada beberapa teman yang reach aku nanya tentang teknik biomedis di Instagram aku. Jadi aku pengen nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyain di DM aku. Oke, untuk kalian yang masih belum tahu, nama aku tuh Natasha dan aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Biomedis angkatan 2019. Jadi aku masuk ke UI itu tahun 2019. Nah, sekarang aku lagi semester 5, which is tahun ketiga aku di UI. Udah ada beberapa orang nih yang nge-DM aku nanya kayak, "Kak, teknik biomedis itu gimana sih, Kak?" Atau kayak, "Kak, UTBK berapa?" Atau kayak, "Kak, aku mau masuk teknik biomedis, cuma aku takut deh. Kakak tahu ya universitas lain gak?" Segala macam gitu-gitu. Nah, aku bakal bahas di sini semuanya. Oke, first of all, disclaimer, even though aku mahasiswa teknik biomedis sudah tahun ketiga, cuma tetap aja ada beberapa hal yang gak aku tahu, obviously, apalagi kalau soal hubungan-hubungan di luar sana. Tapi aku bakal kasih tahu kalian sebanyak apapun yang aku tahu itu. Oke, kalau di UI sendiri, teknik biomedis itu sesuai nama depannya, teknik itu masuknya ke fakultas teknik. Dan kita itu di departemen teknik elektro. Jadi dalam departemen teknik elektro itu ada teknik komputer, teknik elektro, sama teknik biomedis. Sebenarnya sih kalau ditanya teknik biomedis itu cocoknya masuk ke departemen mana, sebenarnya itu antara elektro atau mesin. Soalnya at the same time we build machines, tapi at the same time juga kan dalam mesin yang kita bikin tuh pasti ada sirkuit-sirkuit elektro-elektronya ya. Nah, itu yang kita pelajarin di teknik biomedik di departemen teknik elektronya. Tapi jangan lupa juga teknik biomedis, masih ada medisnya nih. Medisnya itu kita ambil dari FK. Jadi ada beberapa dosen FK, dokter, bakal ngajar kita juga dari semester 1 sampai semester 8 itu. Nah, teknik biomedis UI sendiri itu belum lama. Aku tuh angkatan kedua, jadi angkatan pertama itu angkatan 2018. Sebelumnya bukan nggak ada, tapi teknik biomedis itu sebagai peminatan dari teknik elektro. Jadi awalnya tuh dari teknik elektro ada peminatan biomedis, kendali, segala macam. Sementara pas tahun 2018 akhirnya dipecat teknik biomedis jadi jurusan sendiri, tapi tetap di bawah naungan departemen teknik elektro itu. Nah, teknik biomedis ada di mana aja sih? Sebenarnya sih awalnya itu tuh nggak banyak ya. Dulu tuh ada di ITS, terus ada di Swiss German University, SGU. Terus habis itu ada di UI, terus habis itu ada di ITB, dan kalau nggak salah ada di UGM juga sekarang. Jadi setelah tahun 2019 itu tuh udah mulai banyak yang ada teknik biomedis, tapi tetap aja jurusannya itu masih langka banget di Indonesia gitu. Oke, mau ngebahas teknik biomedis. Sebenarnya sih ini udah aku pernah bahas ya di video BTA. Aku pernah jadi narasumber di salah satu video YouTube BTA. Mungkin kalian juga bisa nonton itu. Dan aku bakal ceritain apa yang aku pelajarin dan juga apa yang aku rasain selama jadi anak mahasiswa selama jadi mahasiswa teknik biomedis. Oke, kalau soal pelajaran, mohon maaf banget buat kalian yang datang ke teknik biomedis, artinya kalian harus mempelajari semuanya. Kalian nggak bisa mempelajari fisika doang gitu kan, soalnya teknik nih, fisika doang gitu, enggak. Ada biomedis, biologinya masih ada. Terus kimia juga masih ada. Terus apalagi matematika, obviously kalkulus, semua teknik pasti dapat lah ya. Gitu, jadi semuanya dapat. Bahkan biologi itu kalian sampai yang kayak anatomi, fisiologi gitu-gitu. Pokoknya pelajaran dari matkul FK itu kalian dapetin juga di teknik biomedis. Sejujurnya banget, gue bukan sekali dua kali ngeliat anak lulusan FK itu ngambil S2-nya teknik biomedis, atau kayak anak lulusan mesin ngambil S2-nya teknik biomedis, and so on. Karena emang beberapa dari mereka tuh tertariknya di sana, dan jurusan mereka tuh masih ada korelasinya dengan teknik biomedis gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang jarang lah terjadi di dunia per S2-an biomedis. Semester 5, gue di semester 5 udah belajar apa aja? Sejujurnya gue bukan
gue bukan yang akademis banget nih, cuma yang gue udah pelajarin tuh ngoding, terus habis itu gue udah pelajarin kayak sirkuit-sirkuit gitu, terus habis itu gue pelajarin anatomi fisiologi juga, terus habis itu gue pelajarin kayak pencitraan, kayak MRI gitu-gitu. Pokoknya hal-hal tersebut udah dipelajarin gitu. Teknik biomedis kalau lulus masuk mana ya kerjaannya? Sebenarnya very beragam ya. Bisa masuk mana aja sih basically. Kalau kalian mau lebih ke rumah sakit ya udah kalian kerja di rumah sakit sebagai mungkin operator dari mesin-mesin tersebut, MRI, ronsen, segala macam gitu. Atau kalau kalian lebih ke researcher, kalian bisa ke lembaga-lembaga penelitian aja gitu. Soalnya kan teknik biomedis itu membuat alat ya, atau membuat sebuah device gitu istilahnya. Nah, device-device itu kan biasanya di Indonesia itu masih belum ada. Kita tuh Indonesia cuma 3% dari 100% alat-alat kesehatan Indonesia yang ada dari dalam negeri gitu. Sisanya tuh kita impor. Impor masuk. Gue lupa deh impor tuh. Impor bener. Pokoknya sisanya itu 97% tuh masih kita impor. Sementara yang kita bikin di dalam negeri itu apa sebenarnya? Bukan kayak gimana, bukan MRI, bukan X-ray segala macam. Yang kita bikin dari dalam negeri itu masih kayak kasur, selimut segala macam gitu-gitu doang loh yang dibutuhin di rumah sakit. Tapi kalau kayak MRI, X-ray gitu-gitu tuh kebanyakan masih banyak banget kita impornya dari luar negeri, which is why sebenarnya kementerian itu tuh sangat menonjolkan kayak mengusahakan teknik biomedis ini ada, karena biar kedepannya kita tuh bisa made in Indonesia dari anak-anak bangsa kita sendiri, bukan dari luar negeri gitu. Jadi kalau kalian mau kerja di badan penelitian milik pemerintah mungkin bisa, atau kalian mau kayak kerja di field medical gitu-gitu, insya Allah bisa, doain. Oke, selain itu kalian bisa juga nih, misalnya kalian S2, terus habis itu kalian jadi dosen, gitu-gitu tuh banyak. Karena dosen-dosen aku sendiri di teknik biomediku itu masih muda-muda banget, dan bahkan masih ada yang mau ngejar S2-nya gitu. Jadi, mau ngejar S3. Nah, sebenarnya kalau kalian mau jadi dosen juga bisa. Dosen-dosen di teknik biomedis itu masih dikit banget, dan mereka itu tuh masih muda-muda. Jadi dosen-dosen aku tuh kebanyakan dari S2 gitu, dan mereka ada yang masih pursuing S3-nya mereka di luar negeri gitu. Terus kalau kalian pengen jadi researcher nih, itu tuh nggak tok di pencitraan doang kayak MRI gitu-gitu kan, bisa juga bikin medical device yang kayak prosthetic legs atau prosthetic hands, atau bahkan kalian mau bikin kayak aku sebenarnya lebih tertarik ke dermatology-nya dari bagian biomedis, kayak lebih ke something yang bisa anti-aging, something like that. It is a very fun thing for me. Nah, mungkin tadi ada yang bingung ya pencitraan itu apa. Sebenarnya pencitraan itu tuh as in organ kalian kelihatan, atau kayak tubuh kalian kelihatan gitu. Misalnya kalau pakai MRI kan kelihatan tuh misalnya pala doang, oh otak kalian tuh lagi kayak gini gitu. Atau misalnya ronsen kan kelihatan ya paru-paru kalian itu kayak gimana. Nah, kelihatan itu dinamain pencitraan. Oke, sekarang kita mau ngomongin sesuatu yang udah banyak ditanyain nih, skor UTBK. Jadi sebenarnya teknik biomedis UI ini adalah pilihan kedua gue. Pilihan pertama gue tuh FKUB. Jadi gue tuh masuk ke teknik biomedis ini tuh lewat SBMPTN. Nah, kan pas tahun gue itu pertama kalinya UTBK dilakuin ya. Jadi tuh masih new lah, it's a new thing for all of us gitu kan ya. Terus gue waktu itu dapat skor yang pertama itu 649, dan yang kedua itu di bawahnya 632 seingat gue. Terus nilainya sebenarnya basically kalau kalian lihat jurusannya harus sama semua sih, kayak kalian tuh nggak boleh rendah dimanapun, harus kayak semuanya tinggi, soalnya kan teknik biomedis belajar semuanya gitu. Jadi walaupun skor gue waktu itu nggak tinggi-tinggi banget ya, masa istilahnya masih rendah, bukan rendah sih, sedang, nggak nyampe tinggi banget. Dan ketika gue masuk teknik biomedis ini, salah satu kemujuran good luck gue gitu, karena kayak beberapa teman gue yang di teknik biomedis juga skornya jauh lebih tinggi dibanding gue. Dan itu tuh boleh diingat, itu tuh tahun pertama UTBK dilaksanain gitu ya. Jadi udah tahun kedua, udah tahun ketiga, sekarang bahkan udah tahun keempat kan bakal mau dilakuin, pasti nilainya bakal makin tinggi gitu. Jadi
kalau safe to say mungkin 700 is a good deal mungkin ya, tapi harus kalian lihat lagi kondisi tahun ini gitu. Oke, kalau aku waktu dulu itu tuh aku les di BTA 8 Jakarta yang di Supomo. Nah, itu tuh aku les di sana karena emang aku tahu alumni aku banyak yang les di sana gitu kan. Nah, terus aku les di sana tuh dari awal semester 1 sampai intensif, terus habis itu UTBK segala macam. Dan I think kalau kalian benar-benar pengen ngejar PTN gitu ya kan, dan kalian mampu untuk membayar lebih, BTA atau something like that, something merek lain kayak Intense segala macam, is a very good thing for you untuk ngelakuin ya, karena mereka tuh nge-prepare kalian buat UTBK, beda sama sekolah nge-prepare kalian untuk UN, beda fokusan. Dan sebenarnya kalau kalian udah fokusnya ke perguruan tinggi gitu kan ya, UN itu much likely nggak dipeduliin sebenarnya. Yang dibutuhin adalah SBMPTN, ujian mandiri, something like that. Jadi kalau kalian emang bisa untuk ikutan les-les semacam kayak gitu, ikut aja les semacam kayak gitu. Dan yang aku saranin BTA 8 sih. Kenapa waktu itu aku milihnya BTA 8 juga karena schedule-nya cocok sama aku dan mereka nggak begitu berat, nggak begitu membebani aku setiap minggunya, tapi aku masih bisa belajar secara mandiri gitu. Jadi nggak kayak mereka ngasih aku PR gitu, nggak. Mereka lebih ke, lo dikasih buku ini nih, nanti bakal dibahas di pelajaran, tapi bakal ada nomor-nomor yang nggak dipelajarin, maksudnya nggak dibahas gitu. Nah, lo harus bisa solve it on your own gitu. Dan mereka tuh setiap bulannya itu tuh harus ada TO-nya, jadi nilai kalian tuh dijajarin 1 BTA gitu. Sementara kan kalian tahu BTA kan banyak banget ya, dari BTA 8, BTA 45, something like that, dan bahkan cabang aja udah banyak banget. Jadi ketika kalian ikut TO yang berbarengan itu, most likely udah kayak kalian kebayang tuh, oh peringkat gue tuh segini dari 2000 anak BTA gitu. Oke, sejujurnya gue tuh nggak tahu lebih banyak lagi ya, kayak kalian mau taunya tentang apa, karena gue juga belum yang kayak gimana-gimana banget gitu loh. Tapi kalau emang ada pertanyaan dari kalian yang belum kejawab di video ini, boleh banget kalian komen aja di bawah dan bakal gue jawab di next session ngomongin teknik biomedik ini. Atau kalau kalian emang pengen, kalian boleh DM gue aja di Instagram gue. Okay, that's all for today. Thank you guys for watching. Maaf banget kalau masih banyak kurang-kurangnya, tapi itu dari gue, dan semoga di lain kesempatan gue bisa ngomongin tentang pengalaman gue dari maba sampai jadi ke tahun ketiga di teknik biomedis ini. Okay, so see you all, take care and bye-bye!